Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mengikuti perjalanan spiritual yang dilakukan oleh Imam Busiri, kita sampai kepada satu tahapan di mana perjalanan spiritualnya itu sampai kepada mengelola nafsunya. Jadi sebenarnya Qasidatul Burdah yang kita baca dari awal itu adalah menggambarkan sebuah perjalanan spiritual seorang ulama besar, seorang sufi, akan tapi mendasarkan perjalanan spiritualnya itu kepada mahabbah kepada Rasulullah. Namun demikian, di dalam syair-syair yang dia sampaikan itu menggambarkan bagaimana perjalanan batin seseorang sehingga sampai kepada tingkat mahabbah yang luar biasa. Itu salah satunya pada malam hari ini menggambarkan betapa pentingnya orang mengelola nafsunya. Utamanya adalah nafsul ammarah. Ini gini, suatu saat ada satu peristiwa gini. Ada malaikat Israel itu datang kepada seorang nabi. Datangnya, niatnya itu hanya untuk silaturahim. Jadi nabi mendapatkan tamu malaikat Israel. Ternyata begitu nabi mendapatkan tamu Israel, nabinya kaget juga. Waduh, kalau Israel yang datang berarti kan sudah mau mencabut nyawa. Maka kalau dapat tamu ya semoga bukan Israel. Jadi seorang nabi saja kaget. Kemudian ditanya, apa iya kamu mau mencabut nyawa saya? Oh enggak ya nabi, saya hanya silaturahim. Silaturahim karena mau ke tempat satu daerah yang di situ kebetulan kena musibah, tapi mampir dulu ke seorang nabi. Akhirnya ya segini pesen, nabi ini pesen, kapan-kapan kalau kamu datang ke sini mau mencabut nyawa saya, tolong saya dikasih informasi sebelumnya, biar siap-siap. Kan begitu. Oh ya, insya Allah. Ya, sudah, tapi beberapa tahun kemudian datang lagi Israel itu, dikira Nabi, oh ini baru ngasih tanda. Oh berarti ini belum dicabut. Bukan, hari ini waktunya aku mencabut. Akhirnya protes Nabi, kamu itu gimana? Wong saya sudah pesen kalau mau mencabut kasih tanda dulu. Ternyata Israel itu menggambarkan tandanya sudah dikasihkan banyak sekali. Apa? Tetangga depan rumahmu meninggal, itu tanda. Tetangga samping kananmu meninggal, ada yang lebih muda meninggal duluan, itu juga tanda. Ada tanda yang lain, oh ada, rambutmu yang dulu hitam sekarang putih, itu tanda. Dulu fisiknya kuat, sekarang mulai melemah, itu tanda. Dulu kalau makan kacang itu satu toples semalam habis, sekarang itu satu butir aja muter di dalam. Karena giginya sudah habis. Itu semuanya tanda. Jadi ada tanda-tanda, ada nasihat-nasihat yang melekat pada diri kita, tapi jarang kita bisa mengambil manfaat itu. Karena apa? Itu dipengaruhi oleh nafsul ammarah bisu. Ini yang kemudian digambarkan oleh Imam Al-Busiri itu dengan mengatakan, fa inna ammarati bisu'i matta'adha. Sesungguhnya nafsu ammarah bisu itu yang membuat saya tidak bisa mengambil pelajaran. Matta'adha. Kenapa? Min jahliha binadhiris syaibi wal haram. Karena kebodohannya di dalam mengambil pelajaran dari memutihnya rambut dan menua. Orang itu semakin menua. Harusnya ini sebuah pembelajaran yang luar biasa. Tapi digambarkan ini memang sebuah perjalanan spiritual. Wala a'addat
minal fi'lil jamili. Kami tidak mempersiapkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sudah dikasih tanda-tanda tetap nggak berubah, tidak mempersiapkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Bahkan terhadap tamunya, ini dikatakan tamunya, tamu jadi memutihnya rambut itu tamu sebenarnya. Itu tamu yang hadir di itu sama sekali nggak menjadi perhatiannya. Baru setelah orang itu mulai dekat-dekat dengan kematiannya, dia baru sadar, lau kuntu a'lamu, seandainya aku mengetahui annima wakiluhu, sesungguhnya aku belum menghormati tamuku. Tamu kita sudah punya tamu, saya ini juga tamunya banyak, sudah putih semuanya. Ini tamu kita, ini nggak pernah kita hormati. Menghormatinya dengan apa? Rukuk, sujud, dan seterusnya. Itu cara menghormati tamu. Ini tamu yang sesungguhnya. Ma wakiruhu daifin. Maka kalau aku tahu, maka aku akan sembunyikan ini. Tapi ini kan sebuah ungkapan yang nggak mungkin. Akan saya sembunyikan, ya nggak mungkin. Dia tetap akan jalan. Ini sebuah perjalanan spiritual, saya katakan, ketika dia mahabbah kepada Rasulullah, dia tempa nafsunya, tempa batinnya untuk memiliki sebuah kesadaran bahwa kita semakin ke sini semakin akan berhadapan dengan ketentuan Allah, al-yakin, dan itu hanya dengan mahabbah kepada Rasulullah kita akan mendapatkan sesuatu yang bisa kita banggakan. Sesuatu yang bisa kita jadikan harapan. Karena yakinlah, kalau Allah itu untuk memasukkan surga kita dimasukkan surga, kok dihitung dengan amal ibadah kita, insya Allah kita semuanya nggak lulus. Kalau dasarnya itu, insya Allah nggak lulus. Kita itu bangun pagi, dari pagi itu sampai sore ini, kalau suruh menghitung antara yang baik dengan yang buruk, insya Allah lebih banyak yang buruknya, Pak. Itu, jadi ini setiap hari begitu itu. Maka kalau itu dasarnya, insya Allah kita nggak lulus. Maka ada harapan kita yang besar itu adalah kita mencintai Rasulullah, Rasul akan mencintai kita, dan itulah yang akan menjadi penolong kita, syafa'atul ummah dari Rasulullah yang akan menyelamatkan kita. Baik, mari kita sekali lagi kita lantunkan ini semuanya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim fa inna ammarat bis-su'i matta'adat min jahliha binadhiris syaibi wal harami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wala a'addat minal fi'lil jamili qihra dhaifin alamma birasi ghaira muhtashimi maulaya sal wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim law kuntu a'lamu anni ma uwaqiruhu katamtu sirran badali min
بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والله أعلم بالصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.